bahasa Indonesia? Prancis boleh? Nggak boleh dong, nggak bisa. Ya, zamannya moderator aja deh. Nah, nabda min nubzah tarifiyah min ilmi al-hadith. فهو أولا أن كانت علم المصطلح الحديث ليس علم مستقلا، يعني علم المصطلح الحديث ما زالت يختلط بعلم الحديث. فأول من صنف علم الحديث هو ابن شهاب الزهري. ابن شهاب الزهري المتوفى لا يوجد المتوفى 124 124 124 Hijriah. Nah, وكان في عصر بني أمية pada zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu banyak penghafal hadis yang pergi ke tempat yang jauh. Kemudian ketika mereka mau menyebarkan Islam, kan ada perang dan lain sebagainya, kemudian mereka syahid. Nah, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini khawatir orang-orang setelahnya tidak mengenal hadis gitu. Ini apa ya? Bukan sababun nuzul, apa itu namanya? Apaan sejarah awal mulanya ada ilmu soal hadis? Iya, ada ilmu hadis. Nah, kemudian Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini nyuruh Ibnu Syihab Az-Zuhri untuk mengumpulkan hadis. Nah, beliau ini tobaqun minal ulama. Terus dilanjutkan, estafetnya beliau itu dilanjutkan oleh Imam Malik yang menulis kitab Muwatta. Dan seterusnya, terus pada tahun 360 Hijriah, Al-Qadi Muhammad Al-Hasan, bukan, nggak tahu. Itu yang maksudnya Romahurmuzi. Nah, terus Imam Romahurmuzi ini memisahkan antara ilmu hadis dengan ilmu mustalahul hadis. Dalam kitab apa coba? Fasil bainar rawi wal wa'id. Dan beliau wafat tahun 360 Hijriah. Perbedaan ilmu hadis riwayah wa dirayah. Kiman ma ta'rif min ilmi hadis bihasbi riwayah. Man anti sa'ilti man Inta يعني أنجلت هذا الحديث رواية ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. كويس. ما هو علم الحديث بحسب الدراية؟ علم بأصول وقواعد يعرف به أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. أيوة كويس، شكرا. وأيضا الآن نخطو إلى مباحث علم مصطلح الحديث في المقدمة. يعني تعريف الحديث. ما هو الحديث؟ الأحد سيجيب. تفضلي. الحديث لغة الجديد، وجمع الحديث هو أحاديث، واصطلاحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. فهناك
hunaka idon al-khabar lughatan an-naba, berita. Istilahan hunaka salasa aqwalin fahiya al-khabar muradif lil hadis wal khabar diddul hadis wal khabar a'ammu minal hadis. Fahadihi salasa, yani salasatu aqwal la arjah, yani la nastati an nurjihuhu wa nastati an nakhtar wahidan minha bihasbi jinsiha. Wal asar lughatan baqiyatu syai' wastilahan fihi qawlan aidan, yani al asar muradif lil hadis wal asar diddul hadis. Wa ta'rif min al asar diddul hadis huwa ma udifa ala sahabah wa man ba'dahu. Misal min al asar, yani mislu qawlu Ali bin Abi Thalib wa ma ghairu dzalik. Wal isnad, al isnad lahu ma'nayan: aslul hadis ila qailihi musnadan, wa tsani silsilatur rijal al musilatu lil matni, wa huwa bi hadzal ma'na muradifun lis sanadi. Idzan al isnad was sanad mutasawiyan, bermakna mata rantai para perawi yang sampai kepada matanya. Wasanad lughatan al-mu'tamad, wa summiya kadzalika li anna al-hadis yastanid ilaihi wa yu'tamad alaihi. Sanad itu lughatannya kan mu'tamad. Kenapa dikatakan mu'tamad? Karena matan hadis itu disandarkan kepada sanad. Terus wal matnu lughatan ma saluba wartafa'a minal ardi. Istilahan ma yantahi ilaihi sanadu minal kalami, isi ucapan atau konten berita dari hadis itu sendiri. Berarti kan isi hadis itu matan, silsilatu ridalnya itu sanad. Udah paham kan ya? Wal musnad bi fathin nuni lughatan ismu maf'ulin min asnada syai' ilaihi, bi makna azahu wa nasabalahu wa nasabalahu. Yani amma istilahan minal musnad hunaka salasatu aqwal. Al musnad bi makna kitabu jama'a fihi marwiyat kullu sahabi ala hiddatin, yani al musnad bi makna al kitabul hadis. Wa tsani al hadis al marfu' al muttasil sanaduhu, hadis yang sanadnya sampai pada sahabat. Dan pengertian yang ketiga, musnad sama dengan sanad. Wal musnid huwa man yarwil hadis bi sanadihi. Wal muhaddis huwa man yashtaghala bi ilmil hadis riwayatan wa dirayatan, wa yutna'u ala katsir min riwayati wa ahwali ruwatiha. Al-hafidh fihi qawlan muradif lil muhaddis inda katsir minal muhadditsin, wa qila huwa arfa'u darajatin minal muhaddis bihaytsu yakunu ma ta'rifuhu fi kulli tabaqatin akthar mimma yajhaluhu. Al-hakim huwa man ahata ilman bi jami'il ahadis hatta la yafutahu minha illa al-yasiri ala ra'yi ba'di ahli al-ilm.
فإذا ما الفرق بين هذه الثلاثة؟ هل أحد تعرف فرق بين المحدث والحافظ والحافظ؟ Ih, kenapa krik-krik sih? لا بين لنا. يعني على ما عرفته، يعني هذا المحدث والحافظ وكذلك الحاكم، هذا على حسب طبقته، يعني ليس طبقة، يعني على حسب درجته في علم الحديث. أين أرفع درجة؟ يعني مثلا المحدث كما يقال ومن يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية، أما الحافظ يعني ولكن يعني من حيث تقريبا الحافظ هو الذي apa ya bahasanya kalau pakai bahasa Arabnya, bisa dibilang beliau itu dalam segi hadisnya, misalkan dalam segi penghafalan hadisnya dan ilmu-ilmu hadisnya di atas, derajatnya di atasnya seorang muhaddis. Muhaddis itu hanya tentang dirayah dan riwayah, dan itu kita tidak bisa mengetahui berapa yang kapasitas yang ia mampu. Kalau hafidz itu bisa sampai misalkan 100.000 hadis. Benar gak? Iya. Naftu ilal hadis bi'atibaril wusul ilaina. Al-hadis bi'atibaril wusul ilaina yanqasimu ila qismain. Fahuwa al-mutawatir wal ahad. Al-mutawatir ma rawahu adadun katsir tuhilul adati tawatu'ahum 'alal kadzbi. Wa istilahan la al-mutawatir kan ismul fa'ilun mustaqil min at-tawatir ay as-sifada. Aqul tawaturul matar ay tatabu'un nuzuluhu. Istilahan ma rawahu adadun katsir tuhidul adatu tawatu'ahum 'alal kadzbi. ومعنى التعريف أي هو الحديث أو الخبر الذي يرويه في كل طبقة من طبقات سنده رواة كثير يحكم العقل عادة باستحالة أن يكون أولئك الرواة قد اتفقوا على اختلاف هذا الخبر. Jadi nggak mungkin mereka itu berbohong dalam satu hadis. Nah, adatnya berapa? Menurut yang kaul yang rajih itu 10. Paling minimalnya 10 orang. Terus apa? Ada asyurut mungkin ayyakubu antaktubu atau mungkin takhid syashah luqatah syashah. وحكمه حكم المتواتر يفيد العلم الضروري أي اليقيني الذي يضطر الإنسان إلى التصديق به تصديقا جازما كما يشاهد الأمر بنفسه. Jadi nggak perlu kawan katanya daruri apa? Nadori. Jadi ya tuh ya si mutawatir ini yufidul ilmu daruri, nggak perlu kita cari tahu apakah itu benar atau enggak, itu udah pasti benar karena nggak mungkin 10 orang berkonspirasi untuk berbohong. 10 orang atau lebih. Nah, mutawatir ini ada 2. Kayak yang udah kita dapat inkubasi. Mutawatir ada 2, ada mutawatir lafzi sama ada kalanya mutawatir
ma'nawi. Jadi yang mutawatir itu cuma maknanya aja. Contohnya yang mutawatir lafzi man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Terus yang mutawatir ma'nawi ahadits raf'ul yadain fi du'a. Kan beda-beda redaksi hadisnya tuh beda-beda tapi sebenarnya maknanya sama. Gitu. Asyarul musannafat khairu muhim. Aish. Wasani taqsimul khabar min haitsul wusul ilaina yakni khabarul ahad. Wal khabarul ahad yanqasimu ila isnaini min haitsu adadi turukihi wa min haitsul quwwah wad dha'af. Min haitsu adadu turukihi yanqasimu ila salasah. Fahuwa al-masyhur al-aziz wal gharib. Wa qad araftum ma'nahum. Sah? Araftum man hadha? يمكن أن تشرح لنا على تفصيل ذلك باللغة الإندونيسية يمكن لأن كثير منا الذي لا يفهمون على هذا وأنا أحد منهم. كيف؟ يمكن أن تشرح لنا على تقسيم هذا أو كثير من بيانك باللغة الإندونيسية. يعني إذا أردت أن تحسن اللغة لا بأس ولكن اختلطي بالأندونيسية. أيوة. هذا مراد حسن الختام. أيوة. أنا أختلط بإندونيسي مش؟ ولكن كثير أن تقولي باللغة العربية. أيوة. Oke. Jadi kan tadi khabar dibagi menjadi dua, mutawatir sama ahad. Nah, yang ahad ini dibagi lagi menjadi dua taksimannya. Berdasarkan kuantitas dan kualitas. Yang berdasarkan kuantitas ini dibagi menjadi tiga, masyhur, aziz, sama gharib. Kuantitas, tahu kuantitas kan ya? Tahu. Nah, yang berdasarkan kuantitas ini dibagi menjadi tiga kan, masyhur, aziz, sama gharib. Masyhur itu yang malamnya tawatur, malam ya belum haddat tawatur. Berarti tapi gimana Tik? Tapi ada minimalnya. Jadi hadis masyhur ini ada minimal dan maksimal periwayatannya. Minimalnya itu 3, maksimalnya itu 9. Kalau udah 10 berarti udah masuk mutawatir. Sampai sini paham ya? Ini selama belum mencapai derajat mutawatir yang masyhur ini. Nah, terus yang aziz itu yang diriwayatkan oleh 2 orang dan tidak kurang dari 2 orang. Yang gharib yang hanya diriwayatkan oleh 1 orang. Terus yang berdasarkan kuantitas itu banyak sekali taksimnya. Nah, yang berdasarkan kuantitas ini dibagi menjadi 2, makbul sama mardud. Yang makbul kualitas ini, kualitas. Aku bilangnya apa? Kuantitas. Astagfirullahaladzim. Makasih. Yang berdasarkan kualitas itu dibagi menjadi 2, makbul sama mardud. Yang makbul ini dibagi lagi jadi 2, sahih sama hasan. Sahih sama hasan dibagi lagi lidati sama lighairi. Afwan ukhti, Afwan. La takuni bisur'ah li'anni urid an mencatat. Turid an taktub. Urid an taktub.
Ana mana? Yang kualitas makbul tadi. Yang kualitas itu dibagi menjadi dua, makbul sama mardud. Yang makbul itu ada sahih sama hasan. Udah belum? Udah. Sahih itu dibagi lagi menjadi lizatihi sama lighairihi. Yang hasan juga demikian, lizatihi sama lighairihi. Nah, kita bisa tahu hadis sahih lizatihi kan udah jelas kan, lizatihi dengan zatnya sendiri. Kalau yang lighairihi itu gimana? Kalau yang lighairihi itu nggak lupa ya. Yang lighairihi itu kalau ada hadis hasan lidzatihi ketemu hadis hasan lidzatihi tapi berbeda apa sih namanya, astagfirullah, berbeda periwayatan, itu nanti yang diterjih jadi sahih lighairihi. Kalau yang hasan lighairihi itu ada hadis dhaif, ada dua hadis dhaif yang beda periwayatannya, kemudian salah satunya ditarjih jadi menjadi hasan lighairihi. Udah. Nah, terus taksim yang kedua kan tadi ini yang makbul, sahih sama hasan itu udah pasti makbul. Yang hasan udah tahu kan pengertian hasan? Sudah. Apa Kang? Gimana pengertian hasan? Wal hasanul ma'ruf turqan wa ghudat rijaluhu lakas sahih ishtaharat. Allah. Pinter. Ngeri. Pengertiannya gimana, Kang? Ya, yang intinya rawinya itu, kualitas rawinya itu di bawahnya hadis sahih, tapi tidak sampai fasad orangnya itu. Iya. Dalam hal Khafadatuhu kalau bahasa Arabnya. khafat. Kan syaratnya sahih kan ada 5 kan? Ittisalu sanad, adalatur ruwah, dhabtur ruwah, ada musyuzuz sama ada mul'inlah. Nah, si hasan ini di bagian dhabtur ruwahnya itu khafa dhabtuhu. Kalau enggak, intinya min ghairi syuzuz wal inlah. Jadi cuma di bagian tadi bahasa Indonesianya? Dobetnya kurang dobet kalau hasan. Terus udah kan yang sahih, hasan udah. Terus yang sekarang yang mardud itu banyak banget. Nah, yang mardud ini dibagi lagi, pembagiannya banyak banget. Biar nggak bingung, ini lagi pada buka kertas yang dibagiin atau enggak? Insya Allah kalau Kang Husul nggak perlu. Oh iya. Apa sih kayak gue? Kan kalau mardud itu kalau mardud itu dibagi lagi kan jadi 2. Buka. Bentar. Dibagi jadi 2 kan bener? Iya. Ada kalanya saketnya itu fil isnad, ada kalanya as-saket fil rawi. Tadi udah bisa membedain kan ya, mana sanad, mana rawi. Kalau yang sanad itu berarti silsilatur rijal, kalau yang rawi
berarti individual dari muhadis itu sendiri. Halo. Ya. Nah, yang sakat minal isnad ini dibagi lagi jadi 2. Kayaknya harus pakai ini nggak sih? Iya. Elah. Wait, aku kehilangan. Amalah Hidayati Husna siapa sih? Nggak tahu Bahan. Penyusup itu Han. Tanya Subki siapa sih itu? Oh, oke, fine. Apaan sih? Kok jadi nanya ke gua? Terus ini Udah siapa lanjut. ini? Ini tuh direkam buat nonton, buat di YouTube nanti kalau mau diulang. Gak usah yang enggak lah. Ini kita lagi materi nih sama Miss Nida. Apaan sih Sub? Subuh, siap. Tadi sampai mana? Sakat minal isnad ya. Sakat minal isnad itu dibagi menjadi 2. Sakat zohir sama sakat khafi. Sakat zohir itu ada 3. Yang waktu itu aku jelasin. Yang al-inqita' fi awali sanad, al-inqita' fi wasti sanad, al-inqita' fi akhiri sanad. Awal, tengah, akhir udah ada tasawurnya semua. Yang bingung tuh yang awal sanad maksudnya di mana, akhir sanad di mana. Kadang awal sanad yang dimaksud itu ternyata di yang paling akhir, ternyata yang akhir sanad ternyata yang di Nabi. Nah, bukan. Gimana? Jadi misalkan kayak mursal nih, masa kotomin akhiri isnadihi imba ditabi'ina, itu tuh maksudnya kata-kata akhirnya itu di mana gitu loh. Jadi sebenarnya itu awal sanad itu yang paling deket sama matan. Jadi orang terakhir yang mengeluarkan itu gitu. Paham nggak? Itu apa Ti? Awal? Akhir kan? Ayo awal akhir kan. Sauku awal sanad tuh ya yang awal kita baca gitu. Kalau kita baca hadis, sanad pertama. Iya itu. Nah, iya. Iya berarti Iya, awal sanad itu berarti yang terakhir kali meriwayatkan hadis tersebut kan? Iya. Iya, yang terakhir kali meriwayatkan hadis tersebut. Iya, kalau akhir berarti yang di dekat Nabi. Iya. Iya, kalau yang akhir. Berarti itu mursal tuh sahabat kan yang dihapus. Akhiru sanad itu nama lainnya aslu sanad. Kalau aslu sanad kan pasti yang di akarnya kan. Yang di akarnya itu yang mana yo? Obakolnya sahabat. Itu yang kayak Bukhari Muslim itu terus namanya apa? Itu mukhrij. Mukhrij. Sebentar. Mukhrij. Tak catat satu-satu. Aku bingung sebenarnya istilah-istilah itu. Gini aja Kang, nulis awagan gitu loh. Nulis silsilah Nabi, terus misalkan siapa? Sahabat Umar bin Khattab, terus Anas bin Malik bin Anas, terus siapa kayak sampai mukhrij, itu nanti ditulisin yang Umar bin Khattab itu aslu sanad atau aslu sanad. Nah, yang dekat sama mukhrij itu awalu sanad. Oh, berarti itu contohin satu hadis berdasarkan sanadnya gitu, terus ntar dikasih keterangan yang ini namanya apa gitu. Nah, iya gitu. Itu sih lebih gampang. Coba dong, minta satu hadisnya. Innamal a'malu binniyat. Hadis masyhur, Masya Allah. Sekalian sanadnya. Kan sanadnya innamal a'malu binniyat itu termasuk sanad mu'allaq. Jadi sebenarnya itu ada saket. Cuma saketnya ini, apa ya namanya ya? Iya, saketnya tuh masyhur gitu loh. Kan kalau kita baca sanadnya hadis innamal a'malu binniyat, gimana coba sanadnya? Kan Umar bin Khattab langsung kan, nggak ada lanjutannya gitu loh. G. Amirul Mukminin G. radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung innamal a'malu binniyat. Itu kemana? Sanad hadisnya tuh kemana? Itu
kalau yang guruku ngajarin itu termasuk dari suwaril mu'allaq. Atau mau yang enggak? Contohin yang lengkapnya aja tuh. Kalau contohnya lengkap nanti jadi musalsal bil awaliyah. Enggak kan ini buat nyontohin yang mana awalus sanad, yang mana akhirus sanad loh, Su. Iya kan? Iya, sama mukhrij. Iya. Nakal banget sih lo, sumpah. Subuh. Hobinya godain. Halo subuh. Astagfirullahaladzim, godain mana sih godain? Ingat. Farhan gue usah gajlok-gajlokin dan. Ini masuk YouTube kan. Sorry. Bentar. Kalau koyoi di kitab hadis, bentar. Oh. Bahannya, insyaallah. Tapi kalau misalkan nyontohinnya ngasal gitu loh, Kang. Paham kan yang tadi aku sebutin? Boleh. Yang tadi anggap aja Nabi, terus bawahnya Umar bin Khattab, terus bawahnya titik-titik, terus sampai mukharrij. Nah, sahabat Umar bin Khattab ini ditulis aja sebagai akhirus sanad atau aslus sanad. Akhirus sanad atau aslus sanad itu yang nempel langsung sama Nabi gitu loh. G. Nah, terus yang awalus sanad itu yang sebelum mukharrij. Berarti kalau kita baca hadis itu yang pertama kali kita sebutkan gitu loh. Berarti yang mukharrij yang siapa? Yang Bukhari Muslim. Iya, Bukhari Muslim itu mukharrij. Kalau kita dasar-dasar belum kan ya, dah. Saktung zohir itu dibagi 3 kan tadi. Ada kalanya sakatnya di awalus sanad, yaitu ba'dal mukharrij. Itu namanya mu'allaq. Awalus sanad idza kana al-inqita' fi awwali sanad aw ba'da al-mukharrij walau kana ila akhirih fa hadha yusamma bil mu'allaq. Dah. Itu yang awalus sanad. Yang akhirus sanad itu al-mursal. Idza kana al-inqita' fi akhir sanad aw fi asli sanad fa hadha yusamma bil mursal. Tapi di mursal ini ulama berbeda pendapat soal ta'rif hadis mursal. Ada yang bilang belum baca. Ada yang mentakrif wal khabar alladhi saqata min akhiri isnadihi min ba'di tabi'i. Wa hadha as-saqit qad yakunu tabi'iyan akhar wa sahabiyan wa qad yakunu sahabiyan faqat. Jadi ada yang bilang ini tuh tabi'in, ada yang bilang sahabat. Karena kan tadi ta'rif mursal itu alladhi saqata isnaduhu fi asli sanad kan, fi awali sanad. Nah, awal sanad ini tuh ulama berbeda pendapat gitu loh, sakat awal sanad ini apakah itu di sahabat atau di tabi'in. Kalau iya di tabi'in, apakah dia adil atau tidak gitu loh. Karena kalau sahabat kan kullu sahabi, gimana kalimatnya, bahwa semua sahabat itu adil gitu loh.
Terus ini Pak, itu kan tadi kan. Coba di Baikuninya gimana Kang? Wa mursalun minhu sahabiyyu saqat wa mursalun minhu sahabiyyu saqat. Nah, ini tuh saternya Imam Baikuni direvisi sama Imam Abdus Sattar. Jadi wa mursalun min fawqi tabi'in saqat. Paham nggak? Nah, terus mursal ini dibagi banyak. Ada mursal sahabi, mursal khafi, sama mursal tabi'i. Yang saktun zohir itu mursal sahabi. Mursal sahabi itu gimana? Sahabat meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, tetapi sahabat itu tidak pernah melihat atau mendengar langsung dari Nabi karena mungkin usianya yang masih kecil, seperti Ibnu Zubair dan Ibnu Abbas, atau yang masuk Islamnya belakangan seperti Abu Hurairah. Jadi mursal sahabi ini hadis yang diriwayatkan seorang sahabat melalui seorang perantara sahabat lain dari Nabi, namun tanpa menyebutkan perantara tersebut. Jadi harusnya kan si rawi ini menyebutkan perantaranya itu, tapi si rawi ini tidak menyebutkan perantaranya, makanya disebut saqat minal isnad, karena perantara ini tidak disebutkan. Terus tadi kan udah awal sanad sama akhir sanad. Yang awal sanad itu apa namanya? Astagfirullah, mu'allaq. Salah. Iya benar. Awal sanad itu mu'allaq, yang awal sanad mu'allaq. Akhir sanad itu mursal. Terus yang al-inqita' fi wasti sanad itu dibagi menjadi dua. Mu'dol sama munqati'. Yang mu'dol saktun isnan fa aktsar. Jadi mu'dol ini sakatnya itu di tengah-tengah, terus ada dua alat tawali. Syaratnya alat tawali. Jadi harus berurutan yang dua ini. Nah, terus kalau yang munqati' wa kullu ma lam yattasil bi hali isnaduhu munqati'ul awsali. Mu'dol dulu ya. Udah paham kan ya yang mu'dol? Ini ada tambahan. Kenapa dinamakan mu'dol? Karena mu'dol secara bahasa bermakna tercegah, terlarang, dipersulit, dan yang semakna dengan itu. Relevansinya, seorang perawi yang menggugurkan dua rawi sekaligus atau bahkan lebih telah mencegah dan mempersulit orang yang ingin mengetahui keadaan perawi tersebut dalam segi jarah wa ta'dil. Karena si perawi ini yang mensakat dua perawi sekaligus ini menyusahkan orang yang pengen tahu jarah wa ta'dil dua perawi yang dihilangkan ini gitu. Satu perawi aja udah susah dicarinya, apalagi dua perawi.